الحمد لله المحمود على كل حال الذي بحمده يستفتح كل أمر ذبال خالق الخلق لما شاء وميسرهم على وقت علمه على وقت علمه وإرادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, waktu luang dan juga kesehatan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada malam ini dapat kembali duduk bersama di masjid atau di mushola yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka membahas atau talabul ilmi tentang tafsir surat Al-Lahab. Mangga dibuka suratnya. Quran surat Al-Lahab. Quran surat Al-Lahab ini atau nama lain daripada Quran surat Al-Lahab adalah Al-Masad atau surat Al-Masad. Dan para ulama telah sepakat bahwa Quran surat Al-Lahab ini merupakan surat Makkiyah, yang mana surat ini diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Maka disebut sebagai surat Makkiyah. Selain itu juga Quran surat Al-Lahab ini merupakan surat as-sababi atau surat yang memiliki asbab nuzul, alasan turunnya. Di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha, bahwa pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju suatu tempat yang bernama Al-Batha. Fasa'ida ilal jabali fanada. Lantas setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas gunung, fanada ya sabaha. Lantas kemudian beliau menyeru, ya sabaha, wahai umat manusia. Di dalam riwayat lain diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil setiap kabilah, seperti ya Bani Fahar, ya Bani Adi, ya Bani Quraisy dan lain sebagainya. Fajtama'at ilaihi Quraisyun. Lantas kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru setiap kabilah bangsa-bangsa Arab, berkumpullah mereka di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aytum in haddatstukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian jika seandainya aku kabarkan, jika seandainya aku beritakan, annal aduwa musabbihukum aw mumassikum, bahwasanya ada pasukan di belakang bukit ini yang siap menyergap kalian, baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Atusaddiquni,
apakah kalian akan mempercayaiku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu na'am. Lantas kemudian orang-orang bangsa Arab pada masa itu, orang-orang Quraisy, mereka menjawab dengan lantang, ya, kami percaya kepada siapa? Kepada Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad ini memiliki gelar Al-Amin, yaitu apa? Orang yang dapat dipercaya. Ini merupakan gelar sosial. Gelar sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kepercayaan mereka dan atas keamanahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi menerangkan dan juga mengabarkan, jika seandainya di belakang bukit ini ada pasukan yang siap menyergap kalian baik di waktu pagi maupun sore hari, apakah kalian percaya? Maka seluruh bangsa Arab semuanya sepakat dengan lantang mengatakan apa? Naam. Ya, kami percaya. Namun apa? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang berita tadi dan melihat respon baik daripada bangsa Arab pada masa itu, lantas kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fa inni nadhirun lakum. Jika seandainya kalian percaya kepadaku, fa inni nadhirun lakum, kata Nabi kita, bahwasanya sesungguhnya aku ini adalah sang pemberi peringatan. Baina yadayya adzabun syadid, bahwa sesungguhnya di antara kedua tanganku terdapat azab yang sangat pedih. Maka seluruh bangsa Arab ketika diterangkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ana nadhirun, aku ini adalah sang pemberi peringatan, mereka semuanya paham, mereka semuanya mengerti apa yang dimaksud oleh apa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya diam. Tak ada seorang pun yang mengiyakan, tidak ada pula seorang pun yang apa? Yang menolaknya. Semuanya diam. Karena apa? Karena mungkin mereka takut ketika mereka mau mengiyakan, dan mereka juga bingung. Lantas kemudian terdengarlah suara dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab. Dengan lantangnya dia berkata, alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka. Setelah pamannya Nabi ini mendengar bahwasannya keponakannya ini mengatakan dan mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang rasul, lantas kemudian apa? Dibantah langsung oleh pamannya pada masa itu juga dengan mengatakan, alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Maka lantas kemudian apa? Turunlah Quran surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Yang mana ini merupakan apa? Jawaban Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk siapa? Untuk pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Abu Lahab. Atas apa? Atas penolakannya kepada siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahuinya Bapak Ibu sekalian bahwa paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat banyak. Namun ada 4 paman Nabi yang bertemu dengan Nabi setelah Nabi apa? Setelah Nabi mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang rasul, bahwa dirinya adalah seorang nabi. Siapa aja paman Nabi itu? Satu, yaitu adalah apa? Abu Lahab tadi. Yang keduanya Abu Thalib. Yang ketiganya Hamzah. Yang keempatnya Abbas. Ya. 2 orang paman Nabi kafir, sedangkan 2 orang lagi apa? Beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan setiap paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia memiliki karakter yang berbeda.
Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab memiliki karakter apa? Karakter jahat, memerangi siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa memusuhi dakwah Nabi. Padahal apa? Padahal Abu Lahab termasuk keluarga dekat dengan siapa? Dengan Nabi. Namun justru Abu Lahab ini yang malah menentang dakwahnya keponakan Abu Lahab itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yaitu adalah siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini juga merupakan paman Nabi SAW. Namun respon Abu Thalib terhadap keponakannya itu berbeda. Di mana Abu Thalib ini sangat mensupport keponakannya di dalam apa? Berdakwah, mensupport keponakannya di dalam apa? Menyerukan at-tauhid, ya, agama Islam. Namun apa? Namun Abu Thalib ini enggan masuk ke dalam apa? Islam. Enggan mengucapkan syahadat tak kalah di akhir hayatnya. Karena apa? Karena mungkin gengsi. Karena mungkin malu disebabkan ketika Abu Thalib mau meninggal itu dikelilingi oleh siapa? Oleh teman-temannya, ya, teman-teman Abu Thalib, sehingga sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak mengucapkan syahadat. Berbeda halnya dengan Hamzah bin Abi Thalib. Justru Hamzah ini, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ini, beliau sangat membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, ya, sampai meninggal di perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib ini senantiasa selalu menjadi paman Nabi yang terdepan di dalam apa? Di dalam membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan keponakannya. Kemudian yang keempat, paman Nabi berikutnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Yang mana Abbas ini masuk Islam belakangan. Karena beliau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang nabi dan juga rasul, umurnya masih apa? Masih kecil ketika itu. Ya, sehingga Abbas bin Abdul Muthalib ini dia masuk Islam belakangan. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagaimana respon dari setiap paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita apa? Kita mengambil sebuah pelajaran. Apa itu? Bahwa terkadang, ya, kekeluargaan, terkadang sanak saudara itu dapat menjadi penghalang dakwah Islam ini, atau bahkan bisa jadi, ya, saudara kita justru yang akan apa? Mendukung kita, memotivasi kita, bahkan, ya, mendukung sepenuhnya baik dengan harta maupun dengan jiwanya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam tafsiran daripada surat Al-Lahab, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang pertama, tabbat yada abi lahab wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Coba dibaca tafsirnya mana? Mangga. Tafsir surat Al-Lahab ayat 1. Kerugian menimpa kedua tangan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab bin Abdul Muthalib, kerugian karena perbuatannya yang senantiasa menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta gagallah usahanya. Baik, ya, diterangkan di dalam tafsir bahwasanya apa? Celakalah bagi Abu Lahab. Kerugian bagi siapa? Bagi Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab ini termasuk orang yang senantiasa berusaha menghalang-halangi, memusuhi, dan juga apa? Mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam apa? Di dalam berdakwah. Walaupun apa? Walaupun Abu Lahab ini dia telah bersungguh-sungguh di dalam membuat makar, namun apa? Gagal juga makarnya. Ya, maka dikatakan tabbat yada. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengulang di sini.
Yang pertama, tabat, celaka, kerugian. Bagi siapa? Bagi kedua tangan Abu Lahab. Kemudian pada penghujung ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan juga watabba, dan sekali-kali apa? Sekali lagi apa? Watabba, celaka atau tadi gugur, ya. Maka kata-kata tabbat wa tabba ini merupakan penguat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kebinasaan siapa? Abu Lahab. Dan kenapa disebutkan di sini yada? Ustaz, bukankah di sini disebutkan yada? Berarti yang masuk neraka itu hanya sebatas kedua tangannya saja. Badan, kaki, kepalanya kagak. Jawabannya tidak demikian. Karena ini merupakan apa? Ya. Dzikrul juz'i min iradatil kulli, kalau dalam ilmu balaghah. Disebutnya sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Dan tangan ini merupakan apa? Perwakilan bagi anggota tubuh yang lainnya. Sebab apa? Sebab tangan inilah anggota tubuh yang paling banyak apa? Beraktivitas. Anggota tubuh yang paling banyak bergerak. Anggota tubuh yang paling banyak mengekspresikan isi hati. Anggota tubuh yang paling banyak mengekspresikan apa? Lisan kita, pikiran kita, yaitu tangan. Maka apabila kita berbicara senantiasa tangan suka mengikuti. Bahkan saat kita mencela pun tangan ikut mencela dengan cara menunjuk dan lain sebagainya. Ya, maka disebutlah sebagai apa? Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena tadi ya maksudnya adalah seluruh anggota tubuh Abu Lahab dari atas sampai bawah itu adalah celaka. Hanya saya diwakilkan dengan tangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang pertama, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan Abu Lahab bukan dengan nama aslinya. Abu Lahab itu bukan nama asli. Nama aslinya itu siapa? Abdul Uzza. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyebutkan Abu Lahab dengan nama aslinya, yaitu Abdul Uzza? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah karena Abdul Uzza adalah sebuah nama yang mengandung unsur kesyirikan. Maka tidak pantas disebut sebagai Abdul Uzza. Karena apa? Karena nama Abu Lahab sendiri dia mengandung kesyirikan. Abdul adalah hamba. Uzza adalah nama salah satu berhala orang-orang Arab. Maka kalau diterjemahkan Abdul Uzza artinya hamba bagi si berhala yang namanya Uzza. Maka di sini ada unsur kesyirikan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyebut Abu Lahab dengan Abdul Uzza. Maka ada faedah di sini Bapak Ibu sekalian. Ada pelajaran yang dapat kita simpulkan. Apa itu? Jangan pernah kita sekali-kali memberikan nama bagi anak-anak kita yang ada unsur kesyirikan atau menamakan anak-anak kita dengan nama-nama yang tidak baik. Ustaz, nama anak diambil dari Al-Quran, Ustaz. Bukankah Al-Quran itu bagus? Betul, Al-Quran itu bagus. Apa namanya? Jahannam. Ya jangan. Ya. Walaupun Jahannam ada juga di Al-Quran, tapi kan maknanya tidak baik. Nah begitu pula ketika kita menamai anak dengan ada unsur-unsur kesyirikan, maka ini tidak boleh. Ya, namain anak dengan salah satu nama dari bangsa jin misalkan, nggak boleh. Ya, misalkan apa? Nyi Roro Kidul sudah terkenal dengan apa? Ya, dengan mistisnya dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita memberikan anak dengan nama yang serupa. Karena apa? Karena nama Nyi Roro Kidul ini sudah menjadi sebuah ekan ya kesyirikan tadi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kembali ya. Nah maka di dalam ayat yang pertama ini tadi ya bahwasanya apa?
ayat yang pertama ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan tentang apa? Menegaskan tentang kegagalan Abu Lahab serta kebinasaan Abu Lahab, karena sebab Abu Lahab menjadi orang yang paling terdepan di dalam memusuhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan Bapak Ibu sekalian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 1623, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan, ya, diceritakan dalam hadis bahwa Nabi ini masuk ke pasar. Nabi masuk ke pasar, kemudian berdakwah di tengah-tengah orang banyak di pasar dengan mengatakan apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, maka niscaya kalian akan selamat. Namun apa? Setiap kali Nabi, ya, berjalan di lorong-lorong pasar dan mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, di belakangnya diikutin oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Ya. Jadi kemana Nabi berdakwah keliling, Abu Lahab senantiasa ikutin dari belakang. Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, sedangkan Abu Lahab mengatakan apa? Ya. Innahu sobi, innahu kadzib, katanya. Dia adalah orang berdusta, jangan percaya sama nih orang. Ya, jadi di mana Nabi terus mendakwakan, dibantah lagi sama Abu Lahab. Nabi terus mendatangi seseorang dan untuk mengatakan katakan la ilaha illallah, ya, kemudian dimentahkan lagi oleh Abu Lahab, terus seperti itu, ya. Dan perkataan Abu Lahab apa? Perkataan Abu Lahab ini di dalam di dalam mematikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak. Abu Lahab itu orang cerdas. Dia berusaha bagaimana memframing, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebuah julukan, ya, yang mudah diingat, yang mudah dicerna oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, ya. Namun efeknya sangat apa? Sangat kuat. Maka Abu Lahab tidak mengatakan innahu majnun, enggak. Ya, jangan dengarkan dia karena dia ada orang gila. Kenapa? Karena kalau Abu Lahab mengatakan Muhammad adalah orang gila, orang-orang nggak akan percaya karena mereka tahu Muhammad, ya kan? Orangnya benar, normal, ya. Ketika Abu Lahab mengatakan dia orang gila, apa? Ya orang nggak akan percaya, kan? Ya? Atau dikatakan jangan percaya dia karena dia adalah orang tukang sihir, ya, orang-orang nggak akan percaya. Orang Muhammad baik, bahkan dapat gelar sosial apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Namun apa kata Abu Lahab? Abu Lahab bilang ya apa? Memframing Nabi dengan kata-kata innahu sobi. Dia adalah orang yang apa? Meninggalkan tradisi leluhur. Udah simpel seperti itu. Jadi kata Abu Lahab ketika Nabi mengatakan wahai manusia qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah kalian akan selamat. Kata Abu Lahab apa? Jangan dengar innahu sobi, karena ini orang akan meninggalkan tradisi leluhur kalian, tradisi nenek moyang kalian. Jadi cukup framingnya seperti itu aja, ya. Satu kata namun apa? Ya. Tadi pengaruhnya sangat luar biasa. Maka dari sini juga kita jangan pernah menyepelekan musuh-musuh Islam, karena musuh-musuh Islam itu tidak bodoh mereka justru orang-orang pintar, dan mereka akan berupaya terus semaksimal mungkin, sebisa mungkin, ya, untuk apa? Untuk bagaimana caranya menjauhkan generasi Islam dari ajaran Islam. Jangan aneh apabila apa? Anak-anak zaman sekarang yang ngaji ke masjid sedikit, berbeda dengan zaman dulu waktu kita. Yang ngaji ke ustadz itu banyak. Jangan heran juga anak-anak sekarang cengeng-cengeng, dibentak sedikit langsung apa? Ya langsung kabur, kagak ngaji lagi. Kalau dulu waktu kita ngaji, ya
ditampar sama ustadz dia biasa aja, pulang ke rumah kita yang dimarahin. Kalau sekarang kita nampar anak ya ngaji, kita yang masuk polisi, benar Pak? Ya. Kenapa? ya tadi. Karena apa? Karena sekarang pola pikirnya sudah apa? Sudah dimasuki, sudah dirasuki dengan pemikiran-pemikiran apa? Yang bagaimana kiranya nih anak itu lari akhirnya. Tidak lagi mau ngaji kan gitu. Padahal ya kalau kita lihat orang-orang yang dulunya dididik dengan keras sekarang menjadi orang-orang apa? Yang penuh dengan sopan santun yang baik dan lain sebagainya, hormat kepada orang tua. Walaupun mungkin kehidupannya berantakan, tapi kepada orang tua masih apa? Masih hormat. Ya. Ya maka orang-orang kafir ini jangan pernah kita menganggap mereka itu adalah orang-orang jahil, mereka itu orang-orang bodoh, namun mereka justru apa? Berupaya berpikir gimana caranya menjauhkan orang-orang Islam dari Al-Quran. Ya, kalau zaman dulu masya Allah orang tua kita ba'da maghrib tadarus, tilawah, ya di rumah-rumah tuh kadang kedengeran orang yang baca Quran, walaupun gak di masjid, tapi di rumahnya dia tilawah. Namun kalau zaman sekarang apa? Ya, zaman sekarang banyak orang-orang yang akhirnya disibukkan dengan main HP. Ya, ini tuh jadi bisa jadi setan gepeng ini. Ya, kenapa? Karena berusaha mengganggu kita dari apa? Dari berzikir kepada Allah. Harusnya masuk sore itu zikir, harusnya baca zikir sore ya, atau zikir petang harusnya kan gitu. Karena main HP terus gak kerasa ujung-ujungnya maghrib. Ya kan? Maghrib juga masih bablas aja nunggu komat masih main HP ya. Gitu. Walhasil apa? Ya sholatnya jadinya kagak kan? Ya alhamdulillah kalau yang masih sholat tepat waktu. Tapi kalau yang sholatnya diulur-ulur, ya ditunda-tunda, celaka juga. Kena ayat mana? Wailul lil musallin. Celaka bagi mereka orang-orang yang sholat. Maksudnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka lalai dengan sholatnya. Padahal justru dengan adanya teknologi yang semakin canggih, ini merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya gimana? Cara mensyukurinya adalah apa? Gunakan teknologi ini untuk memudahkan kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Untuk memudahkan kita di dalam apa? Di dalam belajar agama. Untuk memudahkan kita apa? Belajar tahsin Al-Quran, memudahkan kita untuk baca Al-Quran. Karena dengan adanya HP kita bisa kemana-mana, tinggal download aplikasi Quran, kita bisa baca di mana? Ya di mana-mana bisa kita baca kan ya. Di tempat kerja kita pun masih apa? Masih bisa mendengarkan murotal ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk kepada tafsiran ayat yang kedua, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Tidaklah bermanfaat baginya. Bagi siapa? Bagi Abu Lahab. Apa yang tidak bermanfaat bagi Abu Lahab? Maluhu, itu hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Para ulama menerangkan yang dimaksud dengan makasabah, apa yang dia usahakan, yaitu adalah anak. Karena anak ini merupakan apa? Hasil jeripayah usaha orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna atyaba ma akala rajulu min kasabihi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah hasil dari usahanya sendiri. Wa inna waladar rajuli min kasabihi, dan sesungguhnya anak seseorang adalah termasuk dari hasil usaha orang tuanya. Nah, maka apa? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala ditegaskan ma'aghna,
sama sekali harta Abu Lahab yang begitu banyaknya, kekayaan Abu Lahab tidak sama sekali dapat menolong Abu Lahab dari kecelakaan. Yaitu apa? Masuk ke dalam neraka, nggak manfaat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang namanya harta itu akan bermanfaat hanya bagi mereka, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi adapun untuk mereka orang-orang yang bukan beriman, maka harta ini dan juga keturunan sama sekali tidak akan bermanfaat. Kalau di dunia mungkin masih manfaat. Kalau si orang tua terjerat masalah, anaknya jenderal masih bisa diselesaikan. Ya. Kalau misalkan orang tua terjerat masalah, namun dia punya duit, bisa dibereskan. Urusan hukum gampang, yang penting ada duit, ada harta, atau ada anak yang apa? Punya jabatan tinggi, urusan beres. Tapi di hadapan persidangan Allah Taala pada hari kiamat nanti, harta anak itu tidak dapat apa? Tidak dapat bermanfaat. Dan harta juga itu akan bermanfaat hanya bagi mereka orang-orang beriman, yaitu ketika mereka di dunia. Maka semakin banyak harta yang kita miliki dan semakin banyak harta yang kita apa? Infakkan, sodakohkan, itu akan menjadi apa? Sodakotun jariyatun, ya sedekah apa? Yang senantiasa mengalir pahalanya sampai kita telah tiada, sampai kita wafat. Begitu pula dengan anak kita. Anak kita ini akan apa? Bermanfaat bagi kita selaku orang beriman. Maka kalau ada orang tua yang punya anak, ini merupakan apa? Merupakan kebahagiaan. Maka oleh karena itu kami katakan apa? Hendaknya setiap orang tua ini menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita punya anak, jangan diserahkan ke orang lain, tapi didiklah sama kita, bina sama kita. Kenapa? Karena anak kita ini adalah kasab, hasil usaha kita yang akan apa? Yang akan melahirkan banyak pahala. Maka bila mana seandainya anak kita terlahir seorang laki-laki misalkan, ya, kemudian apa? Jangan langsung diserahkan ke guru ngaji. Ajarkan ngaji dulu sama bapaknya, ajarkan ngaji sama ibunya. Minimal apa? Al-Fatihah hafal dari lisan bapaknya. Jangan anak kita itu hafal Al-Fatihah dari lisan guru ngaji. Ya. Kenapa? Bayangkan ketika si anak hafal surat Al-Fatihah dari lisan bapaknya. Ya, nah dengerin ya, terus ya dihafalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian ketika seanak dewasa dan dia menjadi anak yang taat, kemudian dia senantiasa membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi rugi ketika menjadi orang tua yang apa? Pahalanya itu yang keburu diambil sama siapa? Sama orang lain. Maka anak kita itu aset bagi kita. Makanya apa? Tadi ya kembali lagi kepada kita selaku orang tua, penting kita memiliki ilmu agama. Ya. Karena apa? Bayangkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang dia membaca satu huruf dari firman Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf nilainya 10 kebaikan. Lam satu huruf nilainya 10 kebaikan. Mim satu huruf nilainya 10 kebaikan. Berapa tuh?
30 kebaikan. Bayangkan bila mana anak kita ini ya membaca surat Al-Fatihah dari dia masih kecil sampai dia sudah tua, ya maka pahalanya akan senantiasa terus mengalir kepada kita. Maka diusahakan anak kita itu hafal surat Al-Fatihah. Selebihnya saya mau Ustaz nggak hafal selain surat Al-Fatihah, ya wis serahkan kepada siapa? Kepada guru ngaji. Jadi hal-hal basic diusahakan itu dapat apa? Diajarkan oleh orang tua. Sisanya baru ke guru ngaji. Apakah masih dapat pahala? Tentu jelas, ya masih mendapatkan pahala. Ya. Kemudian selanjutnya, ya bahwasanya apa tadi? Yang namanya harta tidak bermanfaat. Ya bahkan harta bagi orang-orang kafir ini ya akan menjadi apa? Akan menjadi bahan bakar api neraka bagi mereka. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 10, Ali Imran ayat 116, dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 17. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bermanfaat apanya? Hartanya dan anak-anak mereka sama sekali, ya. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Bahkan nanti pada hari kiamat pun dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa pada hari kiamat nanti ya harta dan juga anak ini sama sekali tidak akan bermanfaat. Kecuali siapa? Kecuali mereka orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan ketundukan ya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ketiga, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sayasla narun dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa surat Al-Lahab ini ketika kita membaca surat Al-Lahab bukan hanya sekedar dibaca saja, tapi hendaknya kita sambil merenungi setiap ayatnya, merenungi setiap ayat yang kita baca. Kenapa? Ya, karena di dalam Quran surat Al-Lahab ini ada bukti nyata kebenaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca surat Al-Lahab, maka kita akan mendapati tentang bukti nyata kebenaran nubuwah kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu adalah binasanya Abu Lahab. Jadi ayat ini sebagai bukti. Maka apabila kita membaca sejarah ya tentang Abu Lahab dan keluarganya, maka kita akan mendapati Abu Lahab dan keluarganya semuanya masuk ke dalam neraka, atau mereka itu tidak beriman kepada Allah sampai ajal menjemput mereka. Ya, maka dikatakan sama Allah, sayasla narun dzata lahab, bahwa Abu Lahab ini ya mereka akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Jadi sudah diponis sama Allah, ya sudah diponis bahwa Abu Lahab akan masuk neraka, dan ternyata apa? Benar, ponis ini ternyata benar. Yang terbukti dengan apa? Dengan tidak berimannya Abu Lahab sampai ajal menjemput dia. Kemudian kita masuk kepada ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, istrinya Abu Lahab ini juga ikut-ikutan di dalam apa? Di dalam mensupport ya usaha suaminya, yaitu di dalam mengganggu, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apabila kita ingin saling tolong menolong, maka tolong menolonglah dalam amal kebajikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Jadi nggak boleh, terlarang hukumnya menolong orang lain ya dalam perkara dosa. Ada dua orang muslim yang bertikai, maka kita jangan menjadi masuk ke dalam salah satu dari keduanya, namun justru kita harus menjadi orang yang mendamaikan keduanya. Sebagaimana sabda Nabi innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya setiap orang yang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah ya pertikaian yang terjadi di antara kedua saudara kalian. Jadi itulah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kita harus senantiasa menjadi orang yang penuh dengan perdamaian. Ya, damaikan setiap orang-orang yang berselisih, damaikan setiap orang-orang yang ribut, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan justru kita malah mendukung salah satu dari keduanya tadi, ya. Karena karena bahaya, nggak boleh. Dan contohnya ini ya ini istri Abu Lahab, contohnya dia mensupport suaminya. Maka ibu-ibu ya jangan mensupport suaminya di dalam masalah dosa dan permusuhan, nggak boleh. Tapi kalau suaminya ya mengajak ibu-ibu untuk melakukan amal kebajikan, maka hendaknya disupport, didukung ya dengan penuh dukungan dari ibu-ibu ini. Jangan seperti Ummu Jamil istri Abu Lahab. Kemudian Nah, istrinya Abu Lahab ini sama kayak Abu Lahab, ya. Dia senantiasa Istrinya Abu Lahab ini senantiasa membuat ranjau di setiap jalan yang selalu dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ditambah lagi yang namanya perempuan itu punya keahlian keahlian mengadu domba, ngomong gitu, ya. Jadi istrinya Abu Lahab ini suka menyulut api permusuhan, berusaha mengadu domba antara kaum muslimin, yaitu yang dikenal dengan namimah. Namimah itu adu domba. Gak boleh bagi kita melakukan adu domba, berusaha merusak keharmonisan hubungan kaum muslimin. Gak boleh seperti itu. Kemudian pada ayat yang kelima, fi jidha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari serabut. Ini udah. Udah, bentar ya di sini ya. Baik ya. Nah, maka oleh karena itu di dalam Quran surat Al-Lahab, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Lahab ini selain menerangkan tentang sejarah, ya, yang namanya sejarah itu Yang namanya sejarah itu adalah pengulangan peristiwa, walaupun pelaku, objek dan waktunya berbeda, tapi kasusnya yang serupa ini akan senantiasa terulang. Abu Lahab zaman Nabi akan pasti ada Abu Lahab zaman sekarang, versinya beda. Walaupun namun sejarahnya sama, ya, polanya sama-sama menolak ataupun menghalang-halangi dakwah ya Islam, gitu. Cuman pelakunya beda, waktunya beda, ya, objeknya juga beda. Kalau dulu Nabi, kalau sekarang ya orang-orang yang mengikuti Nabi yang berusaha dihalang-halangi itu. Karena Karena di dalam berdakwah ini, di dalam menyampaikan kebaikan, senantiasa akan selalu ada yang memusuhi.
Ini sudah menjadi sunatullah. Bahkan Allah Taala telah berfirman pada beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Quran surat Al-An'am ayat 112, Allah Taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jadi senantiasa akan ada setan-setan dari kalangan manusia maupun kalangan jin yang menghalangi dakwah kebaikan, yang menghalangi dakwah nabi ataupun orang-orang yang mengikuti nabi. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 31 Allah juga berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Dan begitu pula kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang suka berdosa, yang senang berbuat dosa. Ya, seperti itu. Jadi beratnya tantangan dakwah, menyeru kebajikan, menyeru orang-orang kepada apa? Syariat Islam, senantiasa kita akan menghadapi banyak sekali apa? Ya, cobaan dan juga halangan. Jadi ya kita harus bersabar dalam hal ini, karena kata Allah Taala, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Cukuplah bagimu itu Allah menjadi sang pemberi petunjuk dan juga penolong. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah masuk isya, maka mudah-mudahan apa yang disampaikan daripada tafsir Quran surat Al-Lahab ini dapat kita rasakan manfaatnya, faidahnya dapat kita ambil dan juga dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.